Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar memberikan bahasa roh kepada kita. Bukan, lebih dari situ. Roh Kudus itu jaminan. Haleluya. Makanya kalau saudara punya jaminan dari Roh Kudus, buat Roh Kudus itu betah dalam hidupmu. Kami bersyukur kami punya penolong, punya penghibur. Sebab kami tahu ketika Engkau tampil sebagai penolong, ketika Engkau tampil sebagai penghibur, kami merasa dikuatkan. Oleh sebab itu berfirmanlah, dengan firman-Mu Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua, supaya dengan pengurapan baru kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan juga dengan urapan baru belenggu dosa dihancurkan. Tabiat-tabiat kami diubah oleh Tuhan, sehingga seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kayak hamba-Mu menjadi saluran berkat, supaya setiap jemaat-Mu tertolong. Dan kalau ada roh-roh lain yang bukan dari Tuhan, kami usir, kami singkirkan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dengan baik. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Dan juga tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, sehingga saya dan saudara boleh beribadah karena anugerah Tuhan. Ibadah ini semakin hari semakin mahal nilai harganya saudara ya. Sebab di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya dan saudara harus berjuang untuk bisa beribadah, dan tentu ibadah yang ditandai dengan suatu pengorbanan ya. Saudara dan saya boleh menikmati waktu-waktu yang masih tersisa ya. Umur merupakan berkat terbesar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sehat ya, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan. Saya masih menyampaikan firman Tuhan, dan tujuan khotbah saya mau mengajak jemaat Tuhan. Saudara harus memiliki tanda kepemilikan Tuhan. Kita harus rebut tanda bahwa kita sudah milik Tuhan atau kepunyaan Tuhan ya. Sebab saudaraku, tanda ini menentukan ya, kita menjadi orang yang dibela dan dipelihara Tuhan atau tidak. Minggu yang lalu saya sudah menekankan sasaran Tuhan mengambil atau memungut Yerusalem menjadi istrinya ya. Kalau kita sudah belajar Yehezkiel 16 ya, bahwa
perikopnya Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ya, itu perikopnya. Di atas lagi, ya kalau saudara baca, ya di atas itu Yerusalem yang tidak setia. Ya, jadi Yerusalem yang tidak setia dipungut oleh Tuhan menjadi istrinya. Ya, ini suatu hal yang betul-betul menjadi ya pergumulan untuk dipahami. Kok yang tidak setia mau Tuhan pungut, ya, menjadi istrinya atau menjadi mempelainya. Ya, tapi saudara, ya tentu ada rencana Tuhan di dalamnya. Ya, apa rencana Tuhan di dalamnya? Kalau kita belajar Yesaya 16, ternyata ketika Tuhan pungut Yerusalem, ya, Tuhan tidak menjadikan begitu saja. Ya, Tuhan tidak ambil begitu saja. Tapi Tuhan mengerjakan sesuatu untuk kehidupan Yerusalem. Ya, dibasuh dengan air, diurapi dengan minyak, bahkan diberi pakaian, ya, bahkan terus didandani. Ya, ini menggambarkan kehidupan yang berdosa, kehidupan yang tidak layak. Tuhan mengerjakan kehidupan Yerusalem. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan cinta, Tuhan mengasihi, ya, dan tekad Tuhan, Yerusalem harus menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, maka di Yesaya 16 ayat 8, ya, Yesaya 16 ayat 8, coba. Demikian, ya, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. terus Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. iya. Jadi Tuhan memberikan banyak hal untuk menolong Yerusalem. Ya, Tuhan tutup, ya, segala kekurangannya. Ya, bahkan lebih dari situ, Tuhan mau menjadikan Yerusalem kepunyaan Tuhan. Saya mau mengajak jemaat, rahasia terlindungi dan terpelihara kalau saudara mau menjadi kepunyaan Tuhan. Harus ada tanda hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Ya. Saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Bible Study, sebagai kepunyaan Tuhan harus ada tanda kepemilikan. Itulah materai. Jadi materai itu tanda keabsahan sesuatu dibuat materai. Ya, kalau saudara transaksi, biasanya dalam transaksi itu setiap tanda tangan itu yang memiliki kekuatan hukum itu harus di atas materai. Ya. Jadi hari-hari ini saudara, supaya saudara memiliki kekuatan untuk menjadi milik Tuhan, harus merebut materai.
Kita telah belajar Wahyu pasal 7. Kelompok yang pertama dimateraikan adalah bangsa Israel. Ya. Dan kelompok yang kedua yang perlu dimateraikan adalah Israel rohani. Itulah yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Harus juga dimateraikan. Ya. Kenapa begitu penting materai? Karena materai itu membedakan siapa yang kepunyaan Tuhan, siapa yang bukan kepunyaan Tuhan. Ya. Kalau ada materai, ada perlindungan. Ya. Itu Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 2. Ya. Kalau saudara baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 2. Ya. Di sana dijelaskan bahwa Tuhan sudah mengutus 4 malaikat untuk saudaraku merusakkan bumi dan laut dan pohon-pohonan. Ya. Itu sudah ditentukan harus rusak. Ya. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-7, saudara, ayat 1 menekankan bahwa sudah dipersiapkan tapi ditahan. Ayat 1 coba dibacakan. 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup dari darat atau di laut atau di pohon-pohon. Terus. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya, jadi sudah ada malaikat yang ditugaskan merusakkan bumi dan laut. Ada, saudara. Ya. Tapi coba terus. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya. Jadi tidak boleh dirusak. Harus ditunggu sampai hamba-hamba Allah dimateraikan. Ya. Jadi materai ini berfungsi untuk membedakan mana kepunyaan Tuhan, mana yang bukan kepunyaan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, zaman akhir ini saudara dan saya harus berbeda. Ya. Bukan karena penampilannya yang beda. Ya. Jangan ditarik seperti orang dunia, harus tampil beda. Tampil bedanya soal apa? Ya. Seharusnya tampil bedanya karena kita ini milik Tuhan, berbeda dengan yang bukan milik Tuhan. Ya. Apa tandanya? Materai. Ya. Materai ini berbicara tentang jaminan. Ya. Saya katakan, kenapa perlu kita mendapatkan jaminan? Sebab zaman akhir ini adalah zaman di mana dunia akan dibawa kepada kesusahan besar. Ya. Ketika kesusahan besar terjadi, hanya orang-orang yang memiliki materai Allah yang bisa lolos. Kalau kita belajar kitab Wahyu pasal 7, kelompok yang pertama dimateraikan adalah kelompok 12 suku. Ya. Dari bangsa Israel. Ya.
Namun dari semua nama-nama anak-anak Yakub atau keturunan Israel, ada yang tidak masuk, ada yang tidak termaterai, ada yang dilepas sama Tuhan, ya, ada yang tidak mendapatkan jaminan dari Tuhan, ya. Tentu ada alasannya kenapa tidak dijamin sama Tuhan. Kalau saudara memeriksa Wahyu pasal 7, Anda akan menemukan ada 2 nama yang Anda tidak temukan di dalamnya, yaitu Efraim dan suku Dan. Ya. Saya sudah menerangkan kenapa 2 nama ini tidak masuk. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, ya, kalau Efraim jelas, Efraim adalah kehidupan yang tidak bersyukur sama Tuhan, yang tidak mau menyelesaikan persoalan dosanya kepada Tuhan, yang tidak mau mengubah sikap hatinya. Ya. Itu kalau kita baca kitab Nabi Hosea, kita akan temukan di situ bagaimana kehidupan Efraim. Ya, kalau dosanya Dan, kelemahan Dan itu tidak pernah bisa hidup lurus. Maka kitab Kejadian pasal 49 menubuatkan Dan itu seperti ular di jalan. Ya. Jadi Dan itu karakternya seperti ular. Ya, kalau saudara tahu ular di jalan itu selalu kalau mau jalan bengkok, saudara. Ya. Tidak pernah bisa lurus, selalu bengkok hidupnya. Ya. Begitu juga ketika Dan telah diberikan warisan di tanah Kanaan, tidak pernah puas. Dia meninggalkan tempat yang dipilih Tuhan untuknya. Dia bergerak ke tempat lain. Itu gambaran hidup yang tidak pernah mau diatur sama Tuhan. Ya. Jadi kedua nama ini tidak masuk dalam kelompok 144.000 orang. Mereka nggak masuk. Ya. Justru diberi Tuhan peluang dengan jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Itu menggambarkan kehidupan kita. Ya. Tapi bagaimana caranya kehidupan kita bisa diterima Tuhan dan lolos dari kesusahan besar? Ya. Kalau saudara lihat Wahyu pasal 7 di sini, ya, disebut orang yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Itu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ini perikopnya kalau di Alkitab, saudara. Ya. Siapa mereka itu, saudara? Ayat 9 dulu, lihat. Ya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari mana mereka, Ros? Dari segala bangsa, ya, dan suku, dan kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya.
Jadi ada orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Tapi mereka yang tidak terhitung banyaknya ini adalah bukan dari satu suku, tapi dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Kalau berdiri di hadapan itu berarti dekat dengan tahtanya Tuhan, dekat dengan Yesus Kristus. Kenapa mereka bisa dekat dengan Yesus Kristus, dekat dengan Tuhan? Karena mereka itu telah memiliki jubah yang putih, memakai jubah yang putih. Ini menggambarkan kehidupan yang sudah disucikan, ya. Dan kehidupan yang sudah disucikan itu bisa dekat dengan Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya, ya, di ayat selanjutnya, 10. ayat 13 langsung. 13. Ya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka Dari datang? mana kelompok orang yang banyak ini, yang tidak terhitung banyaknya ini? Dari mana mereka datang? Oh, banyak amat. Tadi di ayat sebelumnya sudah diterangkan, mereka itu dari segala bangsa, segala suku, kaum, dan ini gambaran gereja Tuhan yang di luar Israel. Ya. Yang sudah mendapatkan kemurahan, disucikan. Pakaian itu berbicara tabiat-tabiat. Pakaian itu juga berbicara karakter. Pakaian itu juga berbicara perjalanan hidup yang sudah disucikan. Ya. Lalu apa yang terjadi untuk mereka? Di ayat 14. Ya. Maka kataku kepadanya, Tuhan, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ya, terus. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ya. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Waduh. Siapa mereka? Mereka ini orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka yang tidak kena. Mereka mengalami kemenangan dari kesusahan besar. Saudara, kalau kita berbicara kesusahan besar, ini berbicara keadaan dunia akhir zaman. Sekaligus kesusahan berbesar juga berbicara aniaya antikris. Jadi gereja Tuhan yang memiliki materai Tuhan, yang memiliki pakaian yang sudah dibersihkan, yang sudah disucikan hidupnya, ini adalah orang-orang yang lolos, tidak kena kesusahan besar. Tentu dibarengi dengan orang Israel yang termaterai. Jadi bagaimana nasib bangsa Israel yang tidak termaterai? Nah, ini sekarang. Ya. Akan masuk dalam kekuasaan antikris. Sebenarnya nubuat
Matius 24 itu sebenarnya diperuntukkan untuk Israel. Diingatkan Tuhan. Matius 24 ayat 15. Apa diingatkan Tuhan di sana? Demikian. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ya, berdiri di tempat kudus, dengan kata lain antikris sudah menguasai gereja Tuhan. Ya. Apa peringatan dari Tuhan? Terus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya. Sebenarnya yang perlu diperingatkan di sini adalah Israel. Karena gereja Tuhan sudah terangkat. Kalau antikris sudah berdiri di tempat kudus, sudah menduduki bait suci, gereja sudah terangkat. Ya. Maka antikris itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang Israel. Bukan untuk kita. Untuk kita disiapkan firman dan Roh Kudus biar kita terbang nanti. Tapi kenapa untuk orang Israel? Anda tahu? Tuhan mau membuat orang Israel merendahkan diri ketika mereka mengalami kesusahan besar. Maka dinubuatkan dalam Yeremia pasal 30 ayat 7, akan datang waktunya kesusahan bagi Yakub. Ya. Kesusahan bagi Yakub. Coba dibacakan. Ayat 7. Hai, alangkah hebatnya hari itu. Apa hebatnya hari itu? Terus. Tidak ada taranya. Tidak ada taranya. Terus. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Oh, waktu apa? Kesusahan bagi Yakub. Yakub itu Israel. Akan masuk ke dalam kesusahan yang tidak ada tandingannya. Tapi jangan lupa, justru kesusahan yang sangat besar itu membuat mereka mendapatkan keselamatan. Haleluya. Itu kan terus. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Apa katanya? Diselamatkan daripadanya. Jadi kesusahan besar, kesusahan Yakub akan memaksa mereka untuk mencari keselamatan. Saat kapan itu terjadi? Saya mau katakan saat akhir zaman tiba. Saat antikris 100% menguasai dunia. Tapi justru kesempatan bagi orang Israel untuk diselamatkan. Kenapa, saudara? Karena kesempatan untuk kita telah tertutup. Tadi saya katakan di Balwe, di Batu Haji, Tuhan sudah beri kesempatan kepada kita lebih kurang 2000 tahun. Selama lebih kurang 2000 tahun, orang Israel Tuhan keraskan hatinya. Biar kita dapat kesempatan untuk masuk. Itu Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Ya. Demikian ayat 25. Silakan. Demikian juga ia mengambil cawan, Roma 11 ayat
Demikian 25 Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya, jangan menganggap dirimu pandai. Terus. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, apa rahasia ini terus? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hatinya. Teruskan. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Jadi Tuhan izinkan Israel keras hatinya. Ya. Supaya bangsa-bangsa lain masuk. Ya. Supaya kesempatan bagi kita masuk. Kalau dalam istilah ya Roma 11 ayat 17. Ya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, terus, dan kamu sebagai tunas liar. Tunas liar, ya, kita ini tunas liar, saudara. Tapi cabang dipatahkan. Ya. Untuk apa, saudara? Terus, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ya. Jadi Tuhan sepertinya mengizinkan bangsa Israel itu keras, biar dipotong, biar dicampakkan. Tapi justru ketika cabang itu dipotong, ada tempat untuk kita. Kita ditempelkan. Bangsa-bangsa lain diberi kesempatan masuk karena mereka cabang-cabang asli itu dipotong. Ditempelkan, dengan kata lain mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini menggambarkan, saudaraku, darah Yesus Kristus. Itu yang membuat kita nempel. Kita diterima menjadi umatnya. Kita diterima menjadi kekasihnya. Karena darah Yesus Kristus. Di sini digambarkan, ya, pohon zaitun yang penuh getah. Ya. Kalau disebut getah, saudara, itu bisa mengikat. Seperti lem. Jadi kita yang bersumber berasal dari bangsa kafir diberi kesempatan masuk karena ada tempat. Ada tempat yang kosong. Tempat itu milik siapa dulunya? Tempat itu dulunya milik Israel. Tapi ini dipotong. Supaya kita diberikan kesempatan masuk. Maka diingatkan firman Tuhan. Sengaja Tuhan buat Israel itu keras. Nanti pada zaman antikris baru mereka lembek, lunak. Nah, ini biar kita tangkap ya. Bisa nangkap kira-kira. Zaman antikris mereka lunak. Selama ini mereka modelnya begini. Ayat 15. Ayat 15. Ya. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia. Ya, ketika mereka menolak Yesus, dunia diperdamaikan dengan Tuhan melalui kematian Yesus. Kalau mereka terima Yesus, dia nggak mati. Kalau Yesus tidak mati, saya dan saudara yang mati dalam dosa. Kita tidak diperdamaikan dengan Tuhan.
Darah salib Kristuslah yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Jadi makanya sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia. Kita diberkati, kita diselamatkan karena bangsa pilihan Tuhan menolak Yesus. Sudah berapa lama Tuhan kasih kesempatan? Saya mau katakan lebih kurang 2000 tahun kesempatan untuk masuk Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tapi jangan lupa, sebentar lagi mereka akan terima Yesus. Terus, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain terus daripada hidup dari antara orang mati? Sekarang penerimaan mereka mempunyai arti lain. Kalau mereka menerima Yesus, berarti punya arti. Apa artinya? Untuk kita tertutup, untuk mereka terbuka. Kapan itu terjadi? Zaman akhir ini. Saat kapan itu terjadi? Saat kita yang sudah menerima anugerah Tuhan. Mulai tidak menghargai anugerah itu. Maka di ayat 22, ayat 22. Demikian. Ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Terus. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Ya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Iya. Orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan dipotong sama Tuhan. Biar Israel boleh masuk kembali. Maka di sini kita diingatkan Tuhan. Ya. Kalau tadi ya di ayat 17 ya, kita dicangkokkan ya, sekarang ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Terus, jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, jangan bermegah. Akar itu sumber kehidupan kita. Akar itu disebut Yesus tunas Daud. Ya. Kita ditempelkan kepada Yesus Kristus. Ditopang oleh Yesus Kristus. Jadi bukan kita yang menopang. Kita yang ditopang. Maka disebut jangan bermegah. Ayat 19. Ya. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan. Ya betul, ada cabang-cabang dipatahkan. Untuk apa? Supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Jadi bangsa Israel itu bagaikan cabang-cabang yang dipatahkan biar kita bisa dimasuk. Hargai kesempatan. Amin. Haleluya. Hargai kesempatan. Maka diingatkan terus. Ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ya, jadi Israel itu dipatahkan ketidakpercayaan. Sekarang dibalik, ketidakpercayaan saudara membuat Anda dibuang supaya mereka diberi kesempatan masuk. Ketidakpercayaan mereka membuat mereka dipatahkan biar kita bisa masuk. Oleh sebab itu, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. dan kamu tegak tercacat karena
iman. Iman. Apa peringatan dari firman? Janganlah kamu sombong. Apa? Janganlah kamu sombong. Jangan sombong. Kita ini dapat kesempatan karena anugerah. Jangan sombong, takutlah. Kita bisa hidup, kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan, bukan karena diri kita, tapi karena dicangkokin, ditempelin. Yesus keselamatan kita, ditempelkan kita ke situ. Tapi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, sebenarnya mereka yang menantikan Mesias, tapi karena mereka nggak percaya, mereka ditebas. Maka kita ada tempat. Saudara dan saya punya tempat di dalam Yesus karena Israel menolak Yesus. Ada tempat yang kosong. Dan tempat itu Tuhan berikan kesempatan untuk kita isi sudah begitu lama sampai hari ini. Ibrani 11 tadi dikatakan ayat 25 sampai jumlah yang penuh. Kalau tempat itu udah penuh, selesai sudah. Kesempatan untuk gabung untuk menerima keselamatan satu kali akan tutup. Maka diingatkan di sini, takutlah. Ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Ya, cabang-cabang asli itu Israel namanya. Mereka lah yang asli disebut umat Tuhan. Mereka lah yang asli disebut mempelai Tuhan. Mereka lah yang asli disebut kekasih Tuhan. Tapi sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, terus Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Orang asli aja dipotong, apalagi kita. Ya. Saya lihat hari-hari ini, waduh, ada banyak orang Kristen pun tidak sadar dia mendapat kemurahan, tapi kemurahan itu tidak dihargai. Yang asli saja dipotong kok, apalagi kamu. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Dan ketika kita tidak lagi menghargai kemurahan Tuhan, maka saudara-saudaraku, ya, kita juga dipotong, lalu Tuhan masukkan mereka kembali. Itu di ayat 23. Ya. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Mereka pun akan dicangkokkan kembali. Dicangkokkan kembali. Terus, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Ya, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Bagaimana caranya? Diberikan kesempatan melalui kesusahan besar. Kesusahan besar inilah memaksa orang Israel rendah hati. Kesusahan besar inilah memaksa orang Israel berteriak memanggil nama Yesus. Jadi kesusahan besar bukan untuk kita. Makanya ketika nanti antikris berdiri di tempat kudus, gereja udah terangkat. Ya. Makanya bagi orang Kristen yang benar, yang menerima pengajaran yang benar, nggak perlu takut dan bingung.
Maka pada waktu itu, masa-masa kesusahan besar itu, waduh, dalam kitab Nabi Joel pasal 2 digambarkan begini, saudara. Nabi Joel pasal 2, coba silakan. Ya, dari mulai ayat 1, ya. Yoel 2 ayat 1. Ayat 1 demikian. Ya. Tiuplah sangkakala di Sion. Tiuplah sangkakala di Sion. Di Sion. Terus. Dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Ya, terus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Ya. Kenapa gemetar, saudara? Terus. Sebab hari Tuhan datang. Hari Tuhan datang. Jadi hari Tuhan datang itu menggentarkan seluruh penduduk negeri. Terus. Sebab hari itu sudah dekat. Hari itu sudah dekat. Sudah dekat hari kedatangan Tuhan. Bagaimana yang terjadi? Terus. Suatu hari gelap gulita. Gelap gulita. Teruskan. Dan kelam kabut. Ya. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Iya. Terus. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Ya. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Iya, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Ngeri betul akhir zaman, saudara. Kenapa Antikris akan menguasainya terus? Teruskan. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Ya, terus. Turun temurun pada masa yang akan datang. Ya, teruskan. Di depannya api memakan habis. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Ya, di belakang nyala api berkobar. Teruskan. Tanah di depannya seperti Taman Eden. Ya. Tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Terus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Tidak ada yang dapat luput. Terus. Rumputnya seperti kuda, rupanya seperti kuda. Ya. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ya. Seperti gemertaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Terus. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Ya. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Oh, Antikris itu betul-betul teratur barisannya. Ya. Siap untuk berperang. Terus. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Berhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Terus. Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Iya. Segala muka akan bertambah seperti menjadi pucat pasi. Ya, maka di ayat 13 coba terus. Ayat 13. Ya. Koyakkanlah hatimu. Ayat 11. Ayat 11. Ya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya. Ya. Di depan tentaranya. Terus. Pasukannya sangat banyak. Ya. Dan pelaksana firman-Nya kuat. Terus. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Siapa yang dapat menahan kesusahan besar itu? Tapi justru itulah menjadi berkat bagi bangsa Israel. Haleluya. Dan pada waktu itu, saudara, dalam nubuat Zakaria 13, ya, ayat 8, ya, Zakaria 13, ayat 8. Ayat 8 demikian. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Berapa banyak akan lenyap? 2/3. 2/3 akan lenyap.
tewas. Mati binasa. Terus tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Berapa sisanya? Sepertiga. Sepertiga aja, saudara. Ya, ini kepada Israel sebenarnya. Zaman antikris itu luar biasa. Lebih hebat daripada Hitler membantai orang Yahudi. Jadi antikris nanti sasaran utamanya membantai Israel jasmani. Israel rohani udah terangkat. Gereja Tuhan yang sudah siap sedia udah lolos. Seperti yang disebut tadi dalam Wahyu 7. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ya. Dan kesusahan besar ini semua ada kait mengait juga. Secara alam, secara penyakit. Ya. Saudara, itu semua ada kaitannya. Ya. Makanya saudara, kalau pandemi ini tak akan ada yang bisa menghentikan ini kalau bukan Tuhan. Semua orang berusaha kan, seluruh negeri di dunia menciptakan vaksin, ya. Dapat vaksin, muncul varian yang baru. Saudara, sekarang ini kuncinya di samping menjaga protokol kesehatan, bersandar sama Tuhan. Haleluya. Di samping saudara menjaga protokol kesehatan, ya. Sekarang lihat aja, nggak usah cuma hamba Tuhan udah pada diambil Tuhan satu-satu. Ya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan perpanjangan umur, jangan anggap remeh. Oh, saya masih muda. Saya lihat teman-teman saya yang diambil sama Tuhan itu jauh lebih muda dari saya. Ya. Masih sangat-sangat muda mereka. Ada yang baru masuk dalam pelayanan, belum begitu mapan dalam pelayanan. Tuhan bilang, udah selesai kamu, ambil. Ada saya tahu saudara, baru 1 bulan jadi gembala. 1 bulan saudara. Langsung diambil Tuhan, selesai semua. Apa Tuhan tidak sayang? Sayang Tuhan. Tapi Tuhan memberikan pelajaran kepada kita. Biar hidup ini betul-betul dimanfaatkan. Hidup ini jangan bermasalah dengan Tuhan dan sesama. Supaya saudara, ada yang sesuatu yang indah bisa kita persembahkan sama Tuhan. Ada sesuatu yang berbau harum untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, ya, maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Yang 1/3 itu diapain lagi? Ayat 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, Terus, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. terus, Aku akan menguji mereka
seperti orang menguji emas. Terus Mereka akan memanggil namaku, terus. dan aku akan menjawab mereka. Apa katanya? Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Terus. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jadi sudah tersisa sepertiga masih dimurnikan lagi. Itu sebabnya dinubuatkan baik dalam kitab Nabi Yesaya yang dikutip dalam Roma 9 ayat 27. Apa katanya? Roma 9 ayat 27. Dan demikian Roma 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, terus sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, terus namun hanya sisanya akan diselamatkan. Berapa banyak? Sisanya akan diselamatkan. Berapa sisanya tadi? Sepertiga. Dengan munculnya aniaya antikris nanti membuat Israel rendah hati. Dengan datangnya kesusahan besar membuat mereka berkata, Tuhan selamatkan kami. Jangan lupa saudara, kalau tidak datang kesusahan besar, nggak datang antikris. Enak-enak aja semua saudara. Nggak akan berteriak mereka. Nggak usah jauh-jauh, kita aja ya, yang bukan berasal dari Israel secara jasmani, ya gampang kali kita lupa. Apalagi kalau tidak ada kesusahan dan penderitaan. Tapi kepada mereka disebut kesusahan yang tidak ada tara. Belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa. Baru mereka tunduk. Karena selama ini mereka menganggapkan mereka hebat, saudara. Bangsa yang pinter. Teknologi mereka miliki. Saya waktu ke Israel, saya terkejut, saudaraku. Ya. Di sana buat senjata, itu AK-47 mungkin ya, lupa saya itu. Itu home industry di sana. Bikin HP. Itu home industry, saudara. Dan termasuk yaitu ya perhiasan-perhiasan berlian-berlian. Emas. Itu kebanyakan home industry, bukan pabrikan besar, saudaraku. Saya sempat beli berlian, saudara. Ya. Saya melihat hasil kerja ibu-ibu rumah tangga. Ya. Jadi mereka jadi sombong. Ngomongnya aja tingginya selangit. Apa kata mereka? Kalian ketinggalan 1000 tahun dari kami, katanya. Coba bayangkan kalau 1000 tahun Indonesia sebelum 1000 tahun yang lalu kira-kira gimana? Mungkin nenek moyang kita belum punya pakaian waktu itu.
Jadi mereka menilai kita sangat terlalu terbelakang dibandingkan mereka. Makanya jalan satu-satunya untuk membuat mereka rendah hati harus datang kesusahan besar. Harus datang aniaya antikris. Kalau kitab Daniel pada awalnya mereka berteman dengan antikris. Mereka dapat pertolongan dari antikris. Tapi nanti mereka ditinggalkan. Justru mereka akan mendapat aniaya. Saudara, Tuhan akan melakukannya. Untuk yang sisa itu masih dimurnikan lagi. Sudah tinggal sepertiga, masih dimurnikan lagi. Kapan itu dilakukan Tuhan? Ayat 28. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Segera akan Tuhan lakukan. Tapi saya mau tekankan sore hari ini, Anda dan saya tidak perlu takut. Amin. Asal saudara sudah memiliki meterainya Tuhan. Amin. Asal saudara sudah memiliki tanda bahwa saudara adalah kepunyaan Tuhan. Maka lagu Kidung Mempelai kan, aku kepunyaanmu Tuhan, ku tidak akan takut. Aku kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Kaulah suamiku, Yesus ku cintakan. Aku kepunyaanmu Tuhan. Jadi saudara, akhir zaman Tuhan akan memisahkan mana kepunyaan Tuhan, mana bukan kepunyaan Tuhan. Setelah dipisahkan, maka datanglah kesusahan besar. Terutama kesusahan besar itu diperuntukkan ya, untuk Israel supaya kembali dicangkokkan. Karena selama ini mereka dibikin keluar sama Tuhan. Sekarang Tuhan mau terima mereka. Tuhan bilang begini, udah ada tempat bagi kamu. Gereja sudah terangkat. Orang-orang Israel rohani sudah disingkirin. Sekarang kamu boleh masuk, silakan. Rame-rame masuk. Tapi sayang, kejamnya antikris itu bukan main-main loh. Membunuh 2/3. Hanya sisanya 1/3. Maka dinubuatkan kitab Yesaya, walaupun jumlahnya seperti pasir di laut, sekalipun seperti bintang di langit, hanya sisanya yang diselamatkan. Dan kapan itu terjadi, saudara? Saat dunia dalam zaman akhir. Tapi Tuhan juga berjanji untuk memberikan pertolongan. Hosea 13.
Hosea 13 ayat 14. Perhatikan saudara. Hosea 13 ayat 14. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskah mereka daripada maut. Jadi Tuhan berjanji akan menebus dan juga akan membebaskan mereka dari dunia orang mati. Apa dunia orang mati yang paling menakutkan? Di manakah penyakit samparmu? Hai maut. Kalau sekarang, di manakah COVID-19? Hai maut. Sekarang Tuhan tantang. Mana penyakit sampar? Bagi saudara yang sudah jadi mempelai, tidak persoalan. Bagi saudara yang sudah ditebus, tidak persoalan. Bagi saudara yang sudah dimateraikan, tidak persoalan. Tuhan tantang, di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Dengan kata lain Tuhan tantang, apa kekuatan dunia orang mati? Gak ada apa-apanya. Kalau gereja sudah siap sedia, kalau gereja sudah menjadi mempelai perempuan Tuhan, kalau gereja sudah termeterai, tidak ada yang perlu ditakutkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah ini makanya, ya, siapa yang takut? Ya. Bukan artinya dalam pandemi ini kita nggak perlu waspada. Waspada kita hanya pakai protokol kesehatan dan mengandalkan Tuhan. Tapi juga jangan mencobai, jangan anggar jago. Ya, saya bukan hanya jemaat yang saya peringatkan, pendeta-pendeta sering saya tegur. Apalagi kalau gerejanya kecil. 10-20 orang, anggap remeh saudara. Tapi dia nggak tahu. Ya. Virus itu bukan karena di banyak orang saja. Ya. 10 orang pun berkumpul kalau nggak jaga protokol kesehatan dan dilindungi Tuhan. Jangan anggap remeh. Makan pun dengan orang-orang yang belum saudara kenal. Ini kan waktu makan kan lompat-lompat itu air ludahnya kan gitu. Sambil ngobrol lagi, pop, lompat sana, top. Apalagi nggak di dalam Tuhan. Sepertinya kalau datang penyakit itu kena infeksi sama orang, langsung seperti mau mati rasanya. Ya. Orang lebih takut dengan itu daripada neraka. Tapi Tuhan tantang. Di manakah penyakit samparmu? Hai maut. Di manakah tenaga pembinasamu? Hai dunia orang mati. Kita tidak anggar jago, tapi Tuhan akan tampil sebagai pembela, pelindung, pemelihara dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, kami kalau hanya takut aja, saya nggak akan datang kemari. Ya. Tapi puji Tuhan, di samping kita mengandalkan Tuhan, tetap kita berusaha ya sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, ini ibadah ini mahal saudara. Kami bisa hadir di sini itu nggak gampang lewat Punggur sekarang kemarin. Di samping itu nggak ada speed saudara,
harus charter tadi. Kami charter sama Yohanes kemarin untuk bisa hadir dalam ibadah ini. Ya. Di samping harus melewati beberapa protokol kesehatan, ya. Ini sepi saudara, hampir tidak ada orang. Ya. Saya bayangkan kalau ini tertutup dengan waktu yang lama, bagaimana ekonomi saudara bisa berjalan saudara. Ya. Bagaimana semuanya. Ya. Makanya kita berdoa biar Tuhan buka jalan. Haleluya. Supaya apa yang ditakutkan manusia diselesaikan sama Tuhan. Amin. Ya, kita pun sudah bosan dengan kondisi seperti ini. Ya. Bernapas saja susah saudara. Ya. Banyak hal kita menderita. Tapi mari kita dipersiapkan Tuhan dengan materai Allah yang ada pada kita. Itu pertolongan bagi kita semua. Ya. Jadi kesusahan besar bukan untuk saudara ya, bukan untuk saya itu. Terutama antikris itu, pembinasa keji itu berdiri supaya apa? Sebenarnya orang Yahudi sempat melarikan diri. Kalau Anda nggak perlu melarikan diri karena Anda udah terangkat. Itu untuk orang-orang Yahudi yang tertinggal. Maka Matius 24 ayat 15, mari coba kita lihat terus. Ayat 15. Matius Ya. 24. Ayat 15 dulu. Ayat yang ke-15 demikian. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, terus para pembaca hendaklah memperhatikannya. ya terus Maka orang-orang yang di Yudea Judea terus haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini siapa ini? Israel ini. Kenapa harus melarikan diri? Terus Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. iya teruskan. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Iya terus. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Karena antikris sadis saudara. Jadi kalau di Matius 24 ayat 15 itu peringatan untuk Israel jasmani. Supaya apa? Ya, di tengah-tengah antikris menguasai dunia ini, kalau masih ada kesempatan melarikan diri, berlarilah dengan benar. Tapi gereja Tuhan sudah disingkirin. Pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus saat gereja sudah terangkat. Makanya banyak kali hari-hari ini orang bahas antikris. Antikris beginilah, ketawa saya. Anda dipersiapkan untuk keluar dari kesusahan besar. Haleluya. Ya. Jadi kalau untuk keluarnya, nggak usah berpikiran berhadapan dengan antikris. Nggak perlu saudara. Saudara harus berpikiran bagaimana siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Dengan memiliki materai dari sorga. Itu yang perlu kita persiapkan. Kapan itu terjadi? Segera. Segera dan sempurna. Ini makanya sibuk, nggak usah bahas sibuk yang lain-lain sekarang.
Yang perlu kita sibukkan adalah mempersiapkan diri. Ya. Nggak usah dibahas. Sekarang ini kan bahaslah chip dimasukkan ke vaksin. Ya, nanti gen antikris masuk ke sana. Aduh. Kalau Anda sudah termaterai oleh Roh Kudus, sudah jamin saudara diselamatkan. Kita baca dulu saudara. Ya. Mau jamin selamat? Mau? Ini banyak pendeta juga masih nggak yakin saudara. Saya diteleponin, Pak, kami belum mau. Saya bilang, kau divaksin aja belum tentu kebal. Ya. Jadi antikris itu bisa berkuasa kalau ada dosa dalam diri saudara. Meterai dari Roh Kudus itu memberi jaminan. Amin. 100%. Yakin 100%. Amin. Mari kita lihat dulu. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Stop dulu. Di dalam Dia, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran. Kebenaran. Mana ini ayatnya nih? Kok enggak? Ya, cepat-cepat keluarkan ayatnya. Ya. Efesus 1 ayat 13. Biar semua diberkati, ya. Yang bawa Alkitab pribadi, biar saudara juga diberkati. Sekali lagi, Pak. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Terus, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, saudara yakin Anda sudah menerima firman kebenaran? Amin. Injil keselamatan saudara? Amin. Yakin saudara? Amin. 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 Ya, terus. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, diapain terus? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Iya, terus. Yang dijanjikannya itu. Iya. Jadi ketika kita percaya akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Injil keselamatan, saat itulah Roh Kudus datang. Memberikan materai, memberikan tanda. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Yakin saudara? Amin. Roh Kudus apa? Jaminan bagian jaminan kita. Bagian kita. Jadi terjamin Anda mendapat keselamatan, terjamin Anda terpelihara, terjamin Anda disingkirkan karena Tuhan kasih materai yang namanya Roh Kudus. Terus sampai kita memperoleh seluruhnya, ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya. Jadi Tuhan ingin saudara punya jaminan. Materai dari Roh Kudus itu jaminan. Jadi kalau udah dijamin, ngapain lagi takut? Sama dengan saudara kalau beli barang di atas materai, jamin barang itu sudah menjadi milik saudara. Ya. Makanya kalau membeli sesuatu yang nilainya sudah perlu harus hati-hati, ya bikin kwitansinya di atas materai. Ya. Seringkali kita ini enggak percaya sama percaya aja. Percayanya aku sama kau percaya. Nah, nanti dipakai setan dia baru saudara kalang kabut. Mana buktinya? Nggak ada, kita kan hanya ngomong-ngomong aja katanya. Ya. Kenapa perlu materai? Itu jaminan. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk menjamin kita bahwa kita telah ditebus, bahwa kita telah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar memberikan bahasa roh kepada kita, bukan, lebih dari situ.
Roh Kudus itu jaminan. Haleluya. Makanya kalau saudara punya jaminan dari Roh Kudus, buat Roh Kudus itu betah dalam hidupmu. Jangan buat dia berduka cita. Jangan sakiti Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Jangan lawan dia, apalagi menghujatnya. Buat Roh Kudus itu senang dalam dirimu. Makanya Roh Kudus itu digambarkan bagaikan burung merpati. Burung merpati itu akan betah di tempat sarangnya kalau tempat sarang itu nggak diganggu. Apalagi jangan kita sembelih teman-temannya. Dia akan betah dan berkembang di situ. Tapi coba pelihara merpati. Sebanyak apapun saudara pelihara, tapi satu saudara-saudara sembelih merpati, yang lain melihat, semua nanti ribuan ekor itu akan terbang. Karena dia tidak mau berduka cita. Saudara-saudara, jaminan itu perlu kita jaga. Roh Kudus itu perlu tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Ini kenapa dia perlu? Karena waktu kita lemah, dia menjadi penolong kita. Waktu kita tidak kuat, waktu kita tidak mampu melakukan firman Tuhan, saat itu kita perlukan untuk memampukan kita melakukan firman. Ada orang bilang begini, ya, dia masih hidupnya belum benar. Kok dikasih Tuhan sama dia Roh Kudus? Justru nggak benarlah supaya dia jadi benar. Justru karena dia belum taat, perlu Roh Kudus supaya dia taat. Maka bahasa roh diberikan katanya bukan untuk orang yang percaya, tapi justru supaya dia menjadi orang percaya. Jadi maka saudara jangan tersandung lihat orang bahasa roh hidupnya belum benar. Nggak percuma itu, bukan nggak percuma, karena hidupnya belum benar, itulah dia perlu ditolong sama Roh Kudus. Karena dia belum taat, masih banyak kelemahan-kelemahan daging, tabiat-tabiat daging yang perlu diperbaiki. Makanya datang Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu akan mau bekerja sama kalau dia percaya. Kalau dia tidak mau percaya, Roh Kudus undur. Tapi kalau dia percaya, Roh Kudus itu akan datang sebagai penolong. Oh, kau perlu ditolong, hai anakku, karena engkau lemah tak berdaya. Maka saudara, sekali lagi, jangan karena saudara merasa ada tabiat-tabiatmu yang belum beres, engkau menghindar. Justru bukan menghindar, justru bilang, Roh Kudus tolong saya. Ini tabiatku yang perlu diperbaiki. Ini kelemahanku yang perlu engkau jamah. Ini yang perlu kau kerjakan dalam hidupku. Bukan kita malah lari dari Roh Kudus, malah kita minta Roh Kudus itu datang dan diam dalam hidup kita untuk mengerjakan penebusan sampai kita menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya. 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 Maka kita juga jangan menghakimi. Jangan kita bilang percuma itu. Kita salah mengatakan percuma. Justru karena itulah Roh Kudus perlu dalam hidupnya. Haleluya. Saya masih ingat dulu waktu saya melayani di Pentakosta. Itu rata-rata, ya, orang yang datang jiwa-jiwa baru itu banyak rata-rata belum bertobat. Ya. Tapi ketika mereka ikut berdoa dalam kepenuhan Roh Kudus, justru saat itulah Tuhan jamah dia. Akhirnya berubah, bertobat. Ya. Bahkan ada yang lebih dulu terima Roh Kudus baru dibaptis. Ya. Apa Tuhan jamah dia. Itu biasanya dulu ada kebaktian 10 malam, saudara.
Ya. Ada orang datang hanya ikut-ikutan datang. Tapi walaupun dia ikut-ikutan, dia percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Ya. Dan ketika dia percaya, dia mulai berdoa, Roh Kudus turun atas dia dan mengubah hidupnya. Hanya saya tahu bertobat. Bapak-bapak yang begitu keras berubah dibikin Tuhan karena Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Ya. Saya dulu di tempat saya kuliah, saudara, saya belakangan dibaptis Roh Kudus. Sempat saya marah, saudara. Dalam hati saya, itu dia kan bukan karismatik. Waktu itu kerjanya masih apa namanya itu? Bunga-bungakan uang ya. Apa itu kalau di sini? Rentenir ya. Ini kawan-kawan satu kuliah saya. Kebanyakan kerjanya bunga-bungakan duit, saudara. Tapi waktu doa 10 malam, mereka penuh Roh Kudus. Ya, saya pikir saya lebih baik dari mereka kok. Saya nggak dapat Roh Kudus. Ya, dalam hati saya, Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang yang baik-baik duluan. Ternyata enggak. Baru setelah saya jadi hamba Tuhan, saya paham kenapa mereka duluan dapat. Karena mereka memerlukan pertolongan supaya mereka bisa keluar dari dosa-dosa mereka. Pada awalnya saya marah. Waduh, nggak betul ini. Kalau Roh Kudus itu betul, kenapa nggak saya duluan? Saya sudah mulai putus asa baru dikasih Tuhan Roh Kudus. Saya bilang sama Tuhan, kalau besok saya belum dibaptis, saya nggak akan doa lagi penyusulan. Tapi malam itu saya dipenuhi oleh Tuhan dengan Roh-Nya. Tuhan tahu supaya saya tidak kecewa. Akhirnya saya dipenuhi oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Sejak saya penuh dengan Roh Kudus, saudara, saat itulah semangat saya melayani Tuhan berkobar-kobar. Jadi setiap libur kuliah, saya permisi untuk pergi memberitakan Injil. Sampai ke Barus, ke Sidimpuan, Sibolga. Bisa ada beberapa gereja yang ada di sana. Saya masih ikut merintis pelayanan di situ. Tadi habis selesai libur, saya kembali ke Medan untuk kembali ke perkuliahan. Ya. Semangat terus. Ya. Jadi sejak dipenuhi oleh Roh Tuhan, hati ini berkobar-kobar. Ya. Bukan saja berkobar-kobar melayani, berkobar-kobar untuk lepas dari tabiat-tabiat daging. Ya. Nggak gampang mengubah kita dari kehidupan yang gelap. Tapi tabiat-tabiat daging kita diubah Tuhan. Satu persatu Tuhan tanggalkan. Supaya kita bisa mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Lewat pertolongan Roh Kudus. Maka saudara jangan tersandung ya. Kalau melihat orang dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupannya masih belum seperti apa yang saudara lihat harapkan. Tapi justru karena itulah Roh Kudus itu datang. Memberikan materai, jaminan. Supaya dia mendapatkan penebusan. Amin. Supaya hidupnya berubah. Supaya hidupnya ditolong Tuhan. Sehingga akhirnya bisa menjadi berkat. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, inilah kerinduan Tuhan. Miliki materai dari Tuhan. Supaya ketika kesusahan besar datang, saudara sudah disingkirkan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu perlindungan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari kita kembali nyanyikan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Benar
kami seumur hidup kami. Sekalipun kesusahan besar datang, itu bukan untuk kami Tuhan. Aniaya antikris bukan untuk kami. Kami sudah dipersiapkan melalui Roh Kudus dan Firman untuk ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kau berkati seluruh jemaat-Mu ini, berkati mereka tetap terpelihara di dalam Tuhan. Dalam hal apapun, terutama perkara rohani, hal jasmani juga Tuhan tolong. Usaha pekerjaan mereka juga Tuhan tolong. Engkau membuat mereka istimewa, berbeda, karena mereka kepunyaan Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka. Terutama kalau virus COVID-19, kami percaya kuasa-Mu lebih hebat. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus Kau sembuhkan. Proteksi kami Tuhan. Bagaimanapun menakutkan dunia, tapi Tuhan adalah penjaga hidup kami semua. Sekali lagi kami serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Berkati persembahan jemaat, berkati bangsa dan pemerintah kami Indonesia, berkati kota Tanjung Uban, berkati pekerjaan mereka di sini, di luar, bahkan di luar negeri. Pembelaan-Mu nyata bagi mereka. Sebentar kami akan kembali, dan kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan saudara-saudaraku, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Satu di dalam ikatan kasih mempelai, kita keluarkan Allah, kita keluarkan Allah, kita kita keluarga Allah. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, saudaraku, ada pengumuman tambahan. Hari Kamis kita ibadah.